Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dita Sabrina dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis struktur modal. Pengertian struktur modal. Struktur modal merupakan gabungan kata dari struktur dan modal. Istilah struktur sendiri diartikan sebagai pengaturan setiap bagian yang lebih rinci, sedangkan kata modal merupakan kumpulan uang pajak untuk menjalankan usaha. Oleh karena itu, struktur modal memiliki arti pengaturan yang pokok dalam menjalankan usaha dari sumber-sumber yang berbeda untuk jangka panjang perusahaan. Tujuan struktur modal. Adanya struktur modal memiliki tujuan dalam mengkolaborasikan sumber-sumber dana baik permanen maupun aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan mencapai nilai yang optimal. Lebih dari itu, struktur modal dapat menjaga kualitas serta eligibilitas suatu perusahaan dalam melakukan kegiatannya. Teori struktur modal. Teori struktur modal merupakan landasan yang digunakan untuk menjalankan struktur modal tertentu, sehingga prosesnya menjadi terkontrol dan seimbang sesuai pengetahuan ilmiah yang ada. Contoh teori yang mendasari struktur modal. Yang pertama ada teori pendekatan tradisional, yang kedua teori pendekatan Modigliani dan Miller, ketiga ada teori trade-off, keempat teori pecking order, yang kelima ada teori asimetri informasi dan signaling. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama ada struktur aktiva atau tangibility. Struktur aktiva atau tangibility merupakan suatu bentuk pemenuhan alokasi dana untuk setiap komponen aktiva, baik tetap maupun lancar. Arti yang lain disampaikan oleh Weston dan Brigham, di mana struktur aktiva disebut juga sebagai seperimbangan atau perbandingan yang terjadi antara aktiva tetap dengan total aktiva. Dengan kata lain, pemenuhan modal tergantung pada kondisi aktiva suatu perusahaan. Yang kedua ada growth opportunity. Arti dari growth opportunity adalah sebuah peluang yang dimiliki perusahaan untuk tumbuh ke depannya. Namun, beberapa ahli mengemukakan pendapat yang berbeda, di mana growth opportunity merupakan titik balik perusahaan aktiva yang perusahaan miliki. Namun, ada beberapa ahli mengemukakan pendapat yang berbeda, di mana growth opportunity merupakan titik balik perusahaan aktiva yang perusahaan miliki. Oleh sebab itu, perusahaan akan cenderung melakukan investasi demi keuntungannya sendiri. Yang ketiga ada ukuran perusahaan atau firm size. Ukuran perusahaan sangat mempengaruhi struktur modal. Hal ini dikarenakan aktivitas yang dapat dilakukan untuk mengembangkan suatu modal dan terlihat dari kemajuan atau besar kecilnya suatu perusahaan. Dengan kata lain, bagaimana perusahaan tersebut tumbuh dan berkembang dalam pencapaian yang lebih tinggi.
Yang keempat ada profitabilitas, dan yang kelima ada resiko bisnis. Adanya resiko bisnis, maka banyak perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menentukan modal. Hal ini dikarenakan risiko yang timbul dapat menghambat kemajuan serta berpengaruh negatif terhadap sistem pendanaan internal. Selain itu, pendanaan eksternal juga akan mengalami hambatan sehingga perusahaan tidak mudah dalam menentukan permodalannya. Hal ini dikarenakan risiko yang timbul dapat menghambat kemajuan serta berpengaruh negatif terhadap sistem pendanaan internal. Selain itu, pendanaan eksternal juga akan mengalami hambatan sehingga perusahaan tidak mudah dalam menentukan permodalannya. Berikutnya ada fungsi struktur modal. Struktur modal yang baik mempengaruhi posisi keuangan bisnis dan manajemen perusahaan cenderung meningkat. Berikut ini adalah fungsi dari diterapkannya struktur modal yang baik. Yang pertama ada maksimalisasi pengembalian. Yang kedua ada fleksibilitas. Yang ketiga ada solvabilitas. Yang keempat meningkatkan nilai perusahaan. Yang kelima mengurangi risiko keuangan. Yang keenam meminimalkan biaya modal. Yang ketujuh alat perencanaan pajak. Yang kedelapan pemanfaatan dana optimal. Kesimpulan dari analisis struktur modal yaitu struktur modal dapat kita pahami sebagai perbandingan yang terjadi pada modal ditahan dengan ekuitas modal, kepemilikan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun tujuan struktur modal sendiri adalah untuk menggabungkan sumber-sumber dana permanen dan lancar untuk operasional perusahaan. Hal tersebut dapat terwujud jika perusahaan memiliki pengelolaan struktur modal yang baik, kondisi keuangan baik internal maupun eksternal akan terjaga aman, sehingga perusahaan akan terhindar dari kebangkrutan. Finansial terjaga juga akan terhindar dari utang atau pinjaman eksternal. Harapannya, perusahaan dapat memiliki kemajuan yang signifikan secara finansial dengan memahami struktur modal yang baik. Selain itu, perusahaan dengan struktur modal baik banyak dicari oleh para investor yang ingin menanamkan uangnya. Inilah yang membuat perusahaan mampu bertahan di tengah kondisi persaingan. Itu saja penjelasan saya tentang analisis struktur modal. Dari pengertian struktur modal, tujuan-tujuan dalam struktur modal, teori struktur modal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.